Fraksi PKS DPR RI menyatakan pertama, dukungan penuh kepada calon Panglima TNI yang baru selesai tadi dibacakan di rapat paripurna. Kalau tadi ada anggota fraksi PKS yang mau interupsi, yaitu Habib Fahmi Alidrus, itu tidak ada kaitannya dengan Panglima baru. Kaitannya adalah dengan poin yang kedua yang ingin disampaikan di rapat paripurna tadi, karena tadi tidak dapat kesempatan untuk menyampaikan, maka kami mengundang teman-teman untuk disampaikan sekarang ini secara jelas dan tuntas, yaitu terkait dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan serta Ristek yang pernyataan dan keputusan Menteri sudah menjadi keputusan Menteri ya, menjadi permen yang menurut kami ini bermasalah, bahkan mengundang kontroversi, termasuk Muhammadiyah, ormas Islam yang cukup besar juga sangat menyayangkan dan mengkritisi permennya itu. Isi dari pernyataan saya yang sedianya akan saya sampaikan tadi di sidang paripurna, tetapi karena tidak mendapatkan kesempatan alias tidak diizinkan, maka kesempatan yang baik ini mungkin saya akan sampaikan kepada teman-teman media persis seperti yang akan saya sampaikan rencananya tadi di sidang paripurna. Saya sudah minta tolong tadi untuk di print out dan mungkin nanti bisa diterima oleh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucap, ini isi dari yang ingin saya sampaikan tadi ya. Kami mengucapkan selamat pada Panglima TNI Andika. Kami mendukung sepenuhnya, semoga sukses menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, selain mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai ancaman, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua pentingnya ketahanan moral dan peradaban bangsa. Ada ancaman serius yang tidak disadari di depan mata kita. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek telah menerbitkan peraturan Menteri atau Permen nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan Menteri ini hadir begitu saja di tengah-tengah pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang sedang dibahas di DPR. Terbitnya permen ini menimbulkan keresahan, kegelisahan, dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Sejumlah ormas, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Universitas NU Yogyakarta, Aliansi Indonesia Cipta Keluarga, Persaudaraan Muslimah Indonesia, Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi se-Indonesia, para dosen dan akademisi di berbagai kampus mempertanyakan keberadaan peraturan Mendikbudristek ini. Mengapa? Saya yakin maksud dan tujuan dari peraturan menteri ini ingin menghilangkan kekerasan seksual di dunia kampus. Namun sayangnya peraturan ini sama sekali tidak menjangkau atau menyentuh persoalan pelanggaran susila atau asusila yang sangat mungkin terjadi di lingkungan perguruan tinggi, termasuk praktek perzinahan dan hubungan seksual sesama jenis. Peraturan ini hanya berlaku apabila timbulnya korban akibat paksaan atau melakukan interaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Dengan perkataan lain, bila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan di luar pernikahan, peraturan ini membiarkan, mengabaikan, dan menganggap normal. Bahkan peraturan ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk legalisasi dalam tanda petik perbuatan asusila seksual yang dilakukan tanpa paksaan atau suka sama suka di kalangan perguruan tinggi. Pertanyaan kritisnya adalah,
apakah peraturan ini ingin mencegah dan melarang perzinahan dengan paksaan, tetapi mengizinkan perzinahan dengan kesepakatan? Bagaimana mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat satu peraturan yang dapat ditafsirkan mengabaikan nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan sekaligus menabrak nilai-nilai luhur adat dan budaya kita sebagai bangsa yang beradab? Oleh sebab itu, Permendikbud-Ristek nomor 30 2021 ini harus dicabut dan segera direvisi dan dilengkapi. Permendikbud ini harus sejalan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menugaskan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa. Peraturan ini hendaknya dapat dijadikan instrumen untuk membangun iklim kehidupan sosial yang beradab, bermoral, menjunjung tinggi etika dan nilai agama dan Pancasila di lingkungan perguruan tinggi. Kami meminta Kemendikbud-Ristek pemerintah mengajak dan melibatkan semua pihak untuk bersama-sama bahu-membahu mencegah dan melindungi semua pelajar dan mahasiswa kita dari segala bentuk perbuatan kekerasan seksual dan segala bentuk perbuatan asusila seksual yang dilarang agama dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah itu mengalir begitu saja karena rencana yang ingin saya sampaikan sudah saya siapkan dan sengaja di momen paripurna yang sekarang karena berkaitan erat dengan pengesahan Panglima. Seperti yang tadi saya sampaikan, pengesahan Panglima itu kan bahagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan negara kita. Ingin saya sandingkan dengan ketahanan moral bangsa, begitu. Tapi kesempatan itu begitu saja tidak diizinkan, maka saya sampaikan protes seperti yang teman-teman sampaikan. Tetapi hal itu sudah selesai tadi dengan teman-teman PDIP. Saya juga sudah meminta maaf, ya. Tetapi tentu saja ini menjadi pelajaran besar terutama buat pimpinan DPR untuk menghargai dan menjamin hak konstitusi saya sebagai anggota dewan. Terima kasih.